Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembahasan PM ya, PK sorry. Oke, selanjutnya kita langsung ke nomor 61. Oke, di sini ada angka 2, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, angka tersebut akan dibentuk menjadi bilangan ganjil. Nah, terdiri dari 3 angka yang berbeda, 3 digit yang berbeda. Maka banyaknya bilangan yang terbentuk nilainya harus kurang dari 15. Itu ada berapa? Gitu kan. Oke, berarti pertama kita yang harus tahu ada angka nih 2, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, dia akan membentuk bilangan ganjil dari 3 angka yang berbeda membentuk angka kurang dari 500. Oke, maka untuk menyusun bilangan ganjil kurang dari 500 kita bentuk pakai pola nih. Nah, di sini kita buat kan 3 digit. 3 digit itu berarti 3 angka gitu kan. Ada K1, K2, K3. K1 itu 2. Maksudnya gimana? K1 itu ada 2 angka yang mungkin agar bilangannya tuh kurang dari 500. Berarti antara 200 dan 400 gitu kan di sini. 200 dan 400. Ingat. Berarti ada peluangnya berapa? 2 angka gitu kan. Nah, di bilangan K2 itu kita skip dulu. Kita langsung ke K3 yang belakang. Karena yang belakang ini akan menghasilkan bilangan ganjil atau genap gitu kan. Oke, kalau mau buat bilangan ganjil berarti yang belakangnya harus ganjil. Nah, lihat dari deretan 2, 4, 5, 6, 8, 9. Mana aja yang ganjil? Yang ganjil itu yang 5 dan 9. Berarti ada berapa? Ada 2 gitu kan. Oke, nah di sini ada syaratnya. Harus angkanya yang berbeda gitu kan. Nah, berarti di K2 itu harus angka yang beda antara K1 dan K3. Berapa angka? 4 angka. Kenapa 4 angka, Kak? Kan harusnya ada 5 gitu kan. Nah, lihat di sini. K1 itu atau, oke, 2 atau 4. Nah, sedangkan K3 itu pasti 5 ataupun 9 gitu kan. Oke nih ya, berarti ada 4 angka dari totalnya itu ada 6 angka gitu kan. 4 angka. Karena 6 angka karena 4 angka sudah terpakai 2 gitu kan. Dari 6 angka sudah terpakai 2 dan sisanya yaitu 2, 4, 6, 8. Maka ada 4 kan. Oke, berarti untuk banyaknya bilangan gimana? Ya udah tinggal dikali aja. 2 dikali 4 dikali 6. Hasilnya berapa? 16 yang E. Oke, lanjut ke nomor 62. Nah, ini soalnya sama nih, cuma beda pola aja dikit. Oke, di sini ada angka 1, 3, 5, 7. Nah, membentuk 5 digit. Kalau tadi kan 3 digit, ini 5 digit. Tapi angka 7-nya muncul 2 kali. Maka ada berapa bilangan yang mungkin gitu kan. Oke, kita lihat ya. Ada angka 1, 3, 5, 7. Nah, 7-nya muncul 2 kali. Berarti bilangannya jadi 1, 3, 5, 7, 7. Good. Oke, kemudian untuk menghitung bilangan yang mungkin itu kita pakai permutasi. Permutasi ya. Oke, nah rumus permutasi gimana? Permutasi N P Q R berarti sama dengan N faktorial per P faktorial Q faktorial R faktorial. Oke, P-nya ada berapa? 5. Kenapa 5? Karena yang diminta 5 digit gitu kan. Oke, kemudian P-nya berapa, Kak? P itu apa sih, Kak? P itu bilangannya, lihat. Ada berapa macam? Gitu doang kan. Oke, gini. Sebentar. Lihat ya. Nih, 7 ada berapa macam? Ada 2. Berarti kita masukin di sini 2 gitu kan. Terus di sini 1, 1, 1. Oke. Sebenarnya kalau misalkan 1 kayak gini nggak masalah sih. Ini kurang 1 ya. Harusnya ada 1 lagi. Jadi 2, 1, 1, 1 gitu kan. Karena dia ada 3 macam nih. Oke, lanjut. Berarti tinggal 5 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial, 1 faktorial, nanti di sini ada 1 faktorial lagi. Sorry, belum kehitung ya. Tapi 1 faktorial 1 gitu kan, berarti nggak ada nilainya gitu, sama aja. Oke, berarti 5 faktorial itu apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena nanti kita bisa coret 2 faktorialnya.
Oke, berarti tinggal 5 dikali 4 dikali 3, 2 faktorialnya coret, 1 kali 1 ya 1 gitu kan. Berarti sisanya tinggal apa? 5 kali 4 kali 3, hasilnya 60. Maka bilangan yang mungkin itu ada 60. Oke, lanjut ke 63. Ini sama persis juga, cuma beda soal aja gitu kan. Nah, di sini masih sama 5 angka juga gitu kan. Tapi angkanya beda. Kalau tadi 1 bla 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 bla, kalau sekarang 2, 4 dan 8. Tapi 4 sama 8-nya munculnya 2 kali, tuh kan. Tuh, lihat ya. Berarti jadinya 2, 4, 4, 8, 8 gitu kan. Nah, maka banyaknya bilangan yang muncul tuh berapa? Sama, pakai permutasi. Rumusnya sama kayak tadi. Ini 5 faktorial karena ada 5 angka gitu kan. Terus 2-nya itu dari mana, Kak? 2-nya dari, sebentar ya. 2-nya dari nih. 8 itu ada 2 macam, 4 itu ada 2 macam, 1 itu karena 2-nya cuma 1 gitu kan. Oke, lanjut. Berarti tinggal 5 faktorial itu apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial gitu kan. Nah, 2 faktorialnya ini kita coret gitu kan. Ada bisa coret lagi nggak? Bisa. 4 sama 2. Sisanya berapa? 2. Oke, kalau sisanya 2 berarti tinggal apa? Ya udah tinggal 5 kali 2 kali 3 gitu kan. Hasilnya berapa? 30. Yang B. Oke. Lanjut. Nah, ini si Dinda tuh password HP-nya lupa gitu kan. Tapi passwordnya terdiri dari 1 huruf, berarti NE-nya 1 gitu kan. Sedangkan hurufnya antara A, I, U, E, O. Ada berapa berarti N sampelnya? Ada 5. Oke, kemudian kemungkinan Dinda gagal. Ya udah berarti tinggal 1 dikurang peluang dari E gitu kan. Oke. Peluang dari E rumusnya apa? Berarti tinggal NE per NS. Berarti tinggal 1 dikurang 1 per 5. 1 itu berapa per 5? 5 per 5. Berarti tinggal 5 dikurang 1 per 5. Hasilnya berapa? 4 per 5. Maka peluang Dinda gagal, sorry ini salah tipe. Maka peluang Dinda gagal adalah 4 per 5. Yang B. Oke. Lanjut, nomor 65. Peluang seseorang melempar bola ke keranjang adalah, ini harusnya 3 per 5 ya. Oke, sebentar. 3 per 5. Oke, jika melempar bola tersebut 3 kali, maka peluang sukses lemparan semuanya. Oke, peluang suksesnya 3 per 5. Maka peluang gagalnya ya udah tinggal 1 dikurang 3 per 5. Hasilnya berapa? 2 per 5. Oke, secara kalimat kita dapat simpulkan bahwa lemparan 1, 2, 3 itu berhasil gitu kan. Ya udah berarti tinggal peluang kesuksesan ketiganya tinggal dikali aja gitu kan. P1, P2 dikali P3. Berarti tinggal 3 per 5 dikali 3 per 5 dikali 3 per 5. Ya udah, atas dikalikan, bawah dikalikan. 3 kali 3 kali 3 27. 5 kali 5 kali 5 125. Maka peluang sukses ketiga lemparannya adalah 27 per 125 yang B. Oke. Lanjut, nomor 66. Jika sebuah dadu dilempar sekaligus, peluang munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 5 dan kelipatan 3. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, sampelnya itu atau ruang sampelnya itu ada berapa. Kita coba dulu ya, kita analisa dulu hasil lemparan 2 dadu. Berarti kan ada 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 dan lain seterusnya sampai 5,6, 6,6. Kalau teman-teman hitung semuanya, maka ruang sampelnya ada 36. Oke, tinggal 6 pangkat 2 gitu kan, karena ada 2 dadu ya. 6 dari mana, Kak? Mata dadu ada berapa? 6 kan? Oke, berarti tinggal 6 pangkat 2, hasilnya 36. Kalau misalkan dadunya ada 3, ya udah tinggal 6 pangkat 3 gitu kan. Oke, maka hasil yang diharapkan itu
itu harus lebih dari 5 dan kelipatan 3. Nah, kita harus tahu nih jumlahnya berapa gitu kan yang diharapkan. Oke, maka jumlah yang diharapkan yang lebih dari 5 dan kelipatan 3 itu 6, 9, dan 12. 12 ini udah paling mentok ya karena 6 tambah 6 gitu kan. Nah, maka anggotanya kita lihat lagi. Biar jadi 6, berapa tambah berapa? 1 tambah 5, 2 tambah 4, 3 tambah 3, 4 tambah 2, bla 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 bla. Nanti sampai 6 tambah 6. Oke, nah kalau teman-teman hitung ini semuanya, maka hasilnya ada 10. Nah, ini adalah anggota yang diharapkan gitu ya. Oke, berarti peluang kemungkinannya ya udah tinggal yang diharapkan per sampel. Jadi tinggal 10 per 36. Berarti kemungkinannya adalah 10 per 36 yang D. Oke, lanjut. 67. Terdapat 2 kotak nih. Nah, setiap kotaknya ada 10 bola. Ini tipe lagi ya, sorry teman-teman. Nah, terus ada 10 bola nih masing-masing. Bernomor 1 bla 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 sampai 10. Nah, dari setiap kotak diambil 1 bola secara acak. Nah, peluang terambilnya 2 bola bernomor yang sama. Oke. Setiap kotak ada 10. Berarti sampelnya itu 10 gitu kan. Oke, kalau ingin mengambil 2 bola yang sama, maka pada pengambilan pertama itu nggak masalah kan, mau ngambil nomor 2, 3, 4, 5 bla bla bla, nggak ada syarat. Maka peluangnya ya udah tinggal 10 per 10, nggak ada syarat tuh ya. Tapi di peluang kedua harus sama dengan pengambilan yang pertama. Kalau yang di pertama diambil 1, berarti di yang kedua harus 1 juga gitu kan. Sedangkan nomor 1 itu ada berapa di dalam kotak yang kedua? Cuma ada 1 gitu kan. Berarti peluangnya 1 per 10. Nah, ya udah berarti peluang terambilnya bola nomor yang sama adalah 1 per 10 yang apa tuh? D. Ya. Lanjut. Nomor 68. Nah, ini lumayan agak panjang, ini berkaitan dengan logaritma. Nah, di sini reminder. Oke, ingat 1 per A log B itu sama aja B log A. Ya, B-nya tukeran tempat sama si A, intinya mah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada A log B ditambah A log C itu sama aja kayak A log B dikali C. Gitu ya, B sama C-nya dikalikan. Tapi syaratnya A-nya harus sama, yang atasnya harus sama. Oke, kita di sini punya persamaan 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Nah, persamaan yang kedua 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Oke. Di sini ada sifat nih, ada sifat, jangan lupa kalau misalnya 4 pangkat X per Y sama dengan 5, maka si Y-nya ini bisa kita pangkatkan ke 5. Oke. Dari mana Kak? Itu ada turunannya nanti. Pokoknya intinya kayak gini, 4 nanti jadinya 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y gitu kan. Oke nih, jangan lupa kita udah dapat 2 persamaan ya. 4X plus bla 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 sama dengan 6. Nanti yang kedua 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Oke, kita ke persamaan yang pertama. 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6 gitu kan. Nah, ingat tadi 4 pangkat X itu sama dengan apa? 5 pangkat Y. Ya udah tinggal kita substitusi aja gitu kan. Berarti jadinya 5 pangkat Y ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Oke, karena di sini 5 pangkat Y-nya ada 2, boleh dong kakak ganti jadi 2 dikali 5 pangkat Y, sama aja kan? Oke, ini biar gampang aja. Oke, berarti kalau misalkan di sebelah kiri ada perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Oke, berarti jadinya 5 pangkat Y sama dengan 6 dibagi 2, 3. Oke, dari bentuk perpangkatan kita ubah ke bentuk logaritma. Nah, bentuk logaritma tuh gampangnya gini. 5 yang di depan nih bilangan pokok itu jadi yang di atasnya logaritma. Nah, yang sama dengannya itu jadi yang belakangnya logaritma. Pangkatnya jadi sama dengan dari logaritma. Nah, berarti dari 5 pangkat Y sama dengan 3 itu akan menghasilkan 5
log 3 sama dengan Y. Nah, di sini kita sudah dapat ya, Y-nya sama dengan ini, gitu kan. Sekarang PR-nya adalah kita cari X-nya. Oke, kita pakai persamaan yang tadi nih, yang di atas, yang 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Nah, tadi kan kita udah dapat nih, 5 pangkat Y ternyata sama dengan 3. Ya udah, tinggal 4 pangkat X sama dengan 3, gitu kan. Kita ubah lagi dia jadi logaritma. Berarti 4 log 3 sama dengan X. Udah dapat X, udah dapat Y, masukin ke soal. Maka 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 1 per 4 log 3 ditambah 1 per 5 log 3. Oke, kalau logaritma per-peran kayak gini, kalau mau kita hilangkan pernya jadi apa? Ingat di yang awal, tinggal ubah tempat aja yang depan sama belakang. Berarti 4 log 3 kita ubah jadi 3 log 4. 5 log 3 kita ubah jadi 3 log 5. Oke, kemudian ada logaritma dijumlahkan, terus angka bilangan pokoknya sama-sama 3. Jadinya gimana? Ya udah, tinggal dikali aja. Jadinya 3 log 4 dikali 5 sama dengan 3 log 20, yang B. Oke, lanjut ke nomor 69, sorry. Himpunan penyelesaian dari 3x per 2 min x kurang dari 13. Oke, perhatikan. Sebentar, kita balik lagi ke materi kelas berapa nih? Kelas 11 ya. Oke, 3x per 2 min x kurang dari 3. Nah, kita ubah dulu nih, si 3-nya kita pindahin ke kiri jadi min, gitu kan. 3x per 2 min x 2 min x ya, dikurang 3 kurang dari 0. Tapi kakak mau buat si x-nya ini kita ubah jadi plus, berarti kita kalikan dengan min 1. Kalau pertidaksamaan dikalikan dengan min 1, tandanya berubah. Yang tadinya lebih kecil berubah jadi lebih besar. Kak, boleh nggak kalau misalkan nggak diganti? Boleh aja, tapi nanti ribet. Oke, lanjut. Di sini berarti si 2 sama X-nya tukeran tempat ya, karena dikalikan dengan min 1. Berarti jadinya 3X per X min 2 ditambah 3. Oke, karena di sini ada pecahan dan bilangan bulat, bilangan bulatnya kita ubah jadi pecahan. Tinggal dikalikan dengan penyebutnya X min 2. Ya udah, tinggal 3X ditambah 3 kali X, ya udah 3X. 3 dikali min 2 min 6, gitu kan. Ya udah, tinggal 3x ditambah 3x dikurang 6 per x min 2. Penyebutnya tetap. Oke, kemudian 3x ditambah 3x jadinya 6x dikurang 6. Nah, udah dapat nih pertidaksamaan. Ingat, rumus pertidaksamaan itu apa? Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, gitu kan. Nah, kemudian kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya yang mana? Yang atas dan bawah dicari. Yang atas 6x min 6 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. X min 2 sama dengan 0, berarti x-nya 2. Buat garis bilangan. Ada 1 sama 2. Uji titik 1. Titik 1 tuh di mana? Yang sebentar. Yang ini nih. Oke. Di sebelah kiri 1 ada apa? Ada 0 kan? Ya udah, kita pakai yang gampang aja, x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, ya udah tinggal kita cari aja nih dari sini ya. X-nya misalkan kita ganti sama 0, berarti 6 dikali 0 dikurang 6 per 0 dikurang 2. Yang atas min 6, yang bawah min 2. Min dibagi min jadi plus, berarti di sebelah kiri itu positif. Nah, biasanya polanya positif, negatif, positif, gitu kan. Yang diminta apa? Lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti harus yang positif. Berarti yang memenuhi yang mana? Ya udah, yang ini, daerah X-nya kurang dari 1, X-nya lebih dari 2. Yang mana nih? Kurang yang A. Oke, lanjut.
ke nomor 70. 5 tahun yang lalu usia Denny N kali usia Indah. Tahun ini jika usia Denny 19 tahun, maka usia Indah berapa? Oke, umur Denny kita ibaratkan dengan N. Umur Indah kita ibaratkan dengan I. Boleh diganti nggak Kak? Bebas. Oke, 5 tahun yang lalu berarti D min 5. Kalau I berarti I min 5. Oke. Kemudian ada persamaan nih. Pada saat usia Denny 19 tahun itu usia Indah berapa gitu kan. Ingat di sini. Usia Denny N kali usia Indah. Berarti D min 5 sama dengan N 1 min 5 gitu kan. N-nya apa Kak? Ya udah ini yang kita cari nanti. Oke. Bukan yang kita cari sih, ya udah abaikan aja. Anggap aja itu N gitu. Oke. Kalau D-nya 19, berarti 19 dikurang 5 sama dengan N dikali I min 5. Oke. Di sini yang kita cari I-nya ya, karena yang ditanya usia Indah gitu kan. Oke, N-nya kita pindahkan ke kiri. Yang di sini di kanan perkalian pindah ruas jadi pembagian. Oke, sebelumnya 19-nya dikurangkan dengan 5. Hasilnya berapa? 14. Oke, kemudian N-nya pindah ruas jadi pembagian 14 per N sama dengan I min 5. Terus min 5-nya nih pindah ruas jadi plus 5 gitu kan. Pindah ruas jadi plus 5. Berarti I-nya apa? 14 per N plus 5. Yang C. Sebenarnya ini tuh ada pernya. Ini salah. Ini harusnya 14 per 5. 14 per N plus 5. Semuanya yang ada N-nya itu per ya. Ini tipe semua. Oke, maka usia Indah adalah 14 per N plus 5. Oke, lanjut nomor 72. Nah, kalau ada soal kayak gini, teman-teman gak usah ribet, gak usah dicari bilangannya berapa, tapi lihat polanya. Oke, di antara bilangan berikut yang nilainya paling besar, kita cross check satu-satu. Pilihan yang A, 9 per 7 dikali 45%. Persennya besar ya. Oke. Pilihan kedua, 18 per 7 dikali 15. Oke, berarti kita buat jadi 9 per 7 juga ya. Berarti 18 itu 9 dikali 2. 7-nya tetap. Berarti 9 per 7 dikali 2 kali 15. Sama aja 9 per 7 kali 30%. Ingat ya, yang tadi 45 sekarang 30. Pilihan yang C, 19 per 14 dikali 60. Nah, kita ubah jadi 9 per 7. 9 per 7. 14-nya jadi dibagi 2 gitu kan. Kali 1 per 2 dikali 60. Setengah dikali 60. 30. Berarti 9 per 7 kali 30. Antara B sama C sama. Berarti yang paling unggul yang A. Masih yang A ya. Pilihan yang D, 9 per 21 dikali 60. Berarti 9 per 7 dikali 1 per 3 gitu kan. 7-nya dikali 3 hasilnya 21. Berarti tinggal 90 dibagi 3. Hasilnya berapa? 30. Masih sama ya antara B, C, D. A-nya masih unggul. Yang terakhir pilihan yang E, 18 per 21 dikali 45. Sama aja kayak 18-nya kita ubah jadi 9 berarti 2. 21-nya diubah jadi 7, 3. Berarti 9 per 7 dikali 2 per 3 dikali 45. 45 dibagi 3, 15. 15 kali 2, 30. Berarti hasilnya 9 per 7 dikali 30. Antara B, C, D, E itu sama kan. Yang paling unggul adalah A. Berarti isinya yang mana? Yang A yang paling besar. Persennya lebih besar. Oke, lanjut. Nomor 73. Oh, ini belum dibenerin. Oke, 73 nilainya lebih besar dari 0,3. 0,33 dikali 18 per 19. Ini sama, jangan dicari nilainya persis, tapi lihat polanya. Di sini 0,33 dikali 18 per 19 dikali 1 gitu kan. Pilihan yang A, 0,99 dikali 18 per 38. Oke.
0,99 berarti 0,33 dikali 3 gitu kan. Nah 18/39 itu bisa aja kakak tulis jadi 18/19 dikali setengah gitu kan. Oke, ya udah ingat ya, di sini patokannya 0,33 sama 18/19. Oke, berarti jadinya 0,33 dikali 18/19 dikali 3/2. Oke, yang di highlight adalah 3/2-nya. Oke, lanjut yang B. Yang B sama 0,99 dikali 3/38. Berarti 0,33 dikali 3 dikali 18/19. 18-nya biar jadi 3 dibagi berapa? 6. Oke, terus 38-nya biar jadi 19 dibagi berapa? 2. Berarti 1/6 dikali 1/2. Oke, tapi di depan masih ada 3 ya. Berarti jadi gimana? 0,33 dikali 18/19 dikali 3 dibagi 6. 2. 2 dikali 2, 4. Berarti 1/4. Ingat ya, masih ada 3/2, terus ini 1/4. Yang C juga sama, belakangnya nanti setengah, yang D 1, yang E setengah. Patokannya di sini ada hal yang lebih besar kan? Yang lebih besar dari bla 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 adalah 1 nih, di sini 1 ya. Mana sih? Ininya 1 nih. Patokannya 1. Lihat antara A, B, C, D, E. Yang lebih dari 1 yang mana? Yang A, karena 3/2. 3/2 itu sama aja 1/2 gitu ya. Berarti yang lebih besar adalah yang A. Lanjut. Yang 74. Nah, ini gampang. Pokoknya intinya ada segitiga nih, P sama Q. Gitu kan. Nah, ini nggak jelas. Kakak buat jadi jelas. Oke. 2/35. Hasilnya 10. 3/45/9. Hasilnya berapa? Kita lihat ya polanya nih. Polanya tinggal ya udah 30 dibagi dengan 2. Terus dikurangkan dengan 5. Oke, 30 kurang 2 berapa? Bagi 2 berapa? 15. 15 kurang 5? 10. Udah bener? Udah, gitu kan. Oke, lanjut. Berarti bisa dong ngisi yang Q. Ya udah tinggal 45 dibagi 3. Terus nanti dikurangkan dengan 9. Oke, polanya berarti 45 bagi 3 dikurang 9. 45 bagi 3, 15. Dikurang 9. 6. Yang A. Tekan lanjut, 75. Oke, di sini ada segi 4. Ini walaupun gak jelas, kakak buat jadi jelas lagi. Oke. Kemudian yang ditanya yang sama, yang di dalam berapa? Nah, kita lihat ya polanya. Ini polanya menyilang, bukan menyilang apa ya? Iya, sama menyilang, benar. Oke, polanya 5 dikali 7. 5 kali 7 berapa? 35. 4 dikali 3 berapa? 12. Ya udah tinggal 35 kurang 12 berapa? 23. Udah fix, udah. Berarti yang sebelah kanan sama. Yang sebelah kanan gimana? Ya udah tinggal 8 dikali 5 dikurang 4 dikali 6. Kayak 8 kali 5 40. 4 kali 6 24. Kalau dikurangin hasilnya berapa? 16. Yang B. Oke, selesai.